Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Al-Ghifari. Saya berasal dari program Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikitnya tentang landasan pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengertian landasan, pengembangan kurikulum, landasan filosofis, psikologis, sosiologis, iptek, dan juga organisatoris. Baiklah, kita mencakup kepada pembagian yang pertama, yaitu tentang kurikulum. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan, mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia. Maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan juga kuat. Mungkin Anda dapat membayangkan, andai kata sebuah bangunan rumah yang dibangun tidak menggunakan landasan ataupun pondasi yang kokoh, maka ketika terjadi goncangan atau diterpa oleh angin sedikit saja, rumah tersebut akan rubuh. Demikian hanya dengan kurikulum, jika dikembangkan tidak didasarkan pada landasan yang tepat, bisa bertahan lama dan bahkan dengan mudah dapat ditinggalkan oleh para pemakainya. Bila bangunan rumah rubuh yang diakibatkan tidak menggunakan landasan ataupun pondasi yang kuat, kerugian tidak akan terlalu besar, hanya sebanding dengan harga rumah yang dibangun. Dan jika kondisi keuangan memungkinkan, maka dengan segera akan mudah dibangun kembali. Tapi bila yang roboh itu kurikulum sebagai alat untuk mempersiapkan manusia, maka kerugiannya bersifat fatal, tidak bisa diukur dengan materi. Karena apa? Karena menyangkut dengan upaya memanusiakan manusia. Nah, dengan demikian, dalam mengembangkan kurikulum terlebih dahulu harus diidentifikasi dan juga dikaji secara selektif, akurat, mendalam, dan menyeluruh landasan apa saja yang harus dijadikan pijakan dalam merancang, mengembangkan, dan juga mengimplementasikan kurikulum. Dengan landasan yang kokoh, kurikulum yang dihasilkan akan kuat, yaitu program pendidikan yang dihasilkan akan dapat menghasilkan manusia terdidik sesuai dengan hakikat kemanusiaannya, baik dengan hakikat kemanusiaannya, baik untuk kehidupan masa kini maupun menyongsong kehidupan jauh ke masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, dalam modul landasan pengembangan kurikulum ini intinya akan membahas keempat ataupun keenam jenis landasan yang akan saya bahas sekarang ini, yaitu yang pertama landasan filosofis, psikologis, sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek. Dan yang terakhir yaitu ada yang dinamakan organisatoris. Nah, mungkin saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian yang akan saya jelaskan tersebut. Nah, oleh karena itu, setelah mempelajari modul ini, Anda
diharapkan dapat memiliki pemahaman dan kemampuan yang sebagaimana yang pertama itu dapat memahami dan juga mengimplementasikan penerapan landasan filosofis dalam mengembangkan kurikulum, baik pengembangan pada level makro maupun pengembangan pada tingkat operasional dan oleh setiap satuan pendidikan. Dan yang kedua, dapat memahami dan juga mengimplementasikannya penerapan landasan psikologis dalam mengembangkan kurikulum pada level makro maupun pengembangan pada tingkat operasional oleh setiap satuan pendidikan. Yang ketiga, dapat memahami dan mengimplementasikan penerapan landasan sosiologis dalam menunjang kurikulum, baik pengembangan pada level makro maupun pengembangan pada tingkat operasional oleh setiap satuan pendidikan. Dan yang keempat, dapat memahami dan mengimplementasikan penerapan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan kurikulum, baik pengembangan pada level makro maupun pengembangan pada tingkat operasional dalam setiap pendidikan. Dan juga kemampuan tersebut sangat penting dimiliki oleh Anda ataupun oleh kalian semua sebagai calon guru, maupun bagi Anda yang sudah berprofesi sebagai guru, mengingat salah satu fungsi dan peran guru adalah sebagai pengembangan kurikulum. Adapun modal dasar agar dapat menghasilkan kurikulum yang dapat diterima oleh pihak-pihak berkepentingan atau stakeholder, salah satu syaratnya bahwa kurikulum harus dikembangkan dengan didasarkan pada sejumlah landasan yang tepat, kokoh, dan juga kuat. Untuk membantu Anda memiliki wawasan, pemahaman, dan kemampuan praktis mengembangkan setiap landasan dalam pengembangan kurikulum, maka pengkajian keempat landasan ataupun keenam landasan ini diorganisasikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat, landasan teknologi atau iptek dalam kurikulum. Yang kelima, landasan sosiologis, dan yang keenam yaitu landasan landasan tentang organisatoris. Ya, itu adalah ke-6 pembahasan yang akan saya bahas di sekarang ini. Dan selanjutnya ada yang dinamakan landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, apakah sebagai subjek, objek, maupun sebagai pengelola. Menurut M.J. Langeveld, pendidikan atau mendidik adalah suatu upaya yang dewasa yang dilakukan secara sengaja untuk membantu anak ataupun orang yang belum dewasa dalam suatu lingkungan. Mengingat pendidikan adalah suatu proses yang disengaja, tentu saja pendidikan adalah bertujuan atau memiliki tujuan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu saja harus ada isi ataupun bahan yang harus disampaikan pendidik. Peserta didik, ada proses interaksi pendidikan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana hasil telah dicapai melalui proses dan materi pendidikan yang diberikan. Jika dianalisis secara lebih detail, ada 6 unsur yang terlibat dalam proses pendidikan. Yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan, yang kedua pendidik, yang ketiga anak didik, yang keempat isi kandungan, yang kelima alat pendidikan, dan yang keenam lingkungan pendidikan. Nah, ke-6 unsur tersebut masing-masing memiliki peran yang amat menentukan, dan oleh karenanya dalam merumuskan pengembangan dan menentukan setiap unsur yang terlibat dalam proses pendidikan harus dilakukan melalui hasil berpikir dan mendalam, logis, sistematis, dan menyeluruh ataupun filosofis. Misalnya
ketika merumuskan tujuan untuk pendidikan dasar, maka sebelum tujuan dirumuskan paling tidak terlebih dahulu mengidentifikasi karakteristik usia siswa pendidikan dasar, kebutuhan, kemampuan rata-rata siswa pada usia pendidikan dasar, harapan orang tua dan masyarakat seputar pendidikan anak pada usia pendidikan dasar, harapan pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait seperti stakeholder. Dari hasil identifikasi, para perancang kurikulum telah memiliki masukan yang sangat berharga dalam dan kemudian diformulasikan dalam rumusan tujuan pendidikan dasar yang didasarkan pada berbagai masukan yang telah diproses sebelumnya dan juga diperoleh sebelumnya. Dengan demikian, tujuan dirumuskan tidak didasarkan pada pemikiran subjektif satu pihak saja, melainkan dirumuskan secara matang setelah mengkaji berbagai masukan, baik masukan teoritis, empirik maupun hasil penelitian, atau dengan kata lain dilakukan melalui proses berpikir. Demikian juga ketika mengembangkan unsur-unsur kurikulum lainnya seperti pengembangan isi, materi, proses, dan pengembangan evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode yang sama. Filsafat akan menentukan arah ke mana peserta didik akan dibawa. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu, termasuk yang dianut oleh perorangan sekalipun, akan sangat mempengaruhi terhadap pendidikan yang ingin direalisasikan. Yang pertama ada seperti landasan filosofis pendidikan idealisme. Menurut filsafat idealisme bahwa kenyataan atau realitis pada hakikatnya adalah bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada material. Dengan demikian, menurut filsafat idealisme bahwa manusia adalah makhluk spiritual, makhluk yang cerdas dan bertujuan. Pikiran manusia diberikan kemampuan rasional sehingga dapat menentukan pilihan mana yang harus diikuti. Yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan realisme, yaitu filsafat realisme boleh dikatakan kebalikan dari filsafat idealisme, di mana menurut filsafat idealisme memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi. Dunia terbentuk dari kesatuan yang nyata, substansial dan material. Sementara menurut filsafat idealisme memandang bahwa realitas ataupun dunia bersifat mental, spiritual. Menurut realisme bahwa manusia pada hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakannya. Mengingat segala sesuatu bersifat materi, maka tujuan. Yang ketiga adalah landasan filosofis pendidikan pragmatisme, yaitu filsafat pragmatisme memandang bahwa kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural, dan berubah ataupun becoming. Oleh karena itu, tujuan pendidikan tidak ada batas akhirnya, sebab pendidikan adalah pertumbuhan sepanjang hayat, proses rekonstruksi yang berlangsung secara terus-menerus. Yang keempat adalah landasan filosofis pendidikan nasional, yang bertujuan pendidikan nasional di Indonesia tentu saja bersumber pada pandangan dan cara hidup manusia Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia menjadi manusia yang berpancasila. Dengan kata lain, landasan dan arah yang ingin diwujudkan oleh pendidik di Indonesia adalah yang sesuai dengan kandungan filsafat Pancasila itu sendiri. Sebagai contohnya, Indonesia pada masa penjajahan Belanda, kurikulum yang dianut pada masa itu sangat berorientasi pada kepentingan politik Belanda. Demikian pula pada saat negara kita dijajah Jepang, maka orientasi kurikulum berpindah, yaitu disesuaikan dengan kepentingan dan sistem nilai yang dianut oleh negara matahari terbit itu. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya dan secara bulat dan utuh menggunakan Pancasila sebagai dasar dan falsafah dalam berbangsa dan bernegara, maka kurikulum pendidikan pun disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, selanjutnya
ada landasan sosiologis, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pengembangan kurikulum ataupun iptek. Pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insasi menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia yang berbudaya. Di sisi lain, bahwa pendidikan merupakan usaha menyiapkan subjek didik siswa menghadapi kehidupan yang selalu mengalami perubahan di depan dengan pesat dan bahkan sulit untuk ditebak. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pembimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu lainnya untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat seiring lajunya perkembangan masyarakat. Dengan kedua alasan tersebut di atas, maka agar kurikulum sebagai program pendidikan maupun kurikulum sebagai pengalaman yang diterapkan dalam proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan, selain menggunakan kuda alasannya yaitu landasan filosofis dan psikologis, juga harus menggunakan asumsi-asumsi ataupun landasan lainnya yaitu landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek. Yang pertama adalah landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Dilihat dari substansinya, faktor sosiologis sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum dapat dikaji dari dua sisi, yaitu dari sisi kebudayaan kurikulum serta dari unsur masyarakat dan kurikulum. Nah, selanjutnya ada kebudayaan dan kurikulum. Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan. Yang pertama, ada individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan. Yang ketiga, ada seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat dapat pula disebut kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang memiliki kompleksitas tinggi. Dan yang selanjutnya ada landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian landasan organisatoris. Landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum merujuk pada struktur, sistem, dan pola organisasi kurikulum yang digunakan untuk mengatur materi pembelajar agar dapat diterapkan secara efektif dalam proses pendidikan. Landasan ini memastikan bahwa kurikulum memiliki keteraturan dan sistematika yang sesuai dengan tujuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, serta kebijakan yang berlaku. Yang kedua, prinsip-prinsip landasan organisatoris dalam mengembangkan kurikulum. Terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam aspek organisatoris, yaitu keterpadu, fleksibilitas, efisiensi, dan efektivitas relevansi. Yang ketiga, bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama ada kurikulum subjek akademik. Kurikulum ini berfokus pada mata pelajaran yang terpisah-pisah ataupun subject centered. Seperti contoh kurikulum yang membagi mata pelajaran menjadi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada kurikulum terpadu ataupun integrated kurikulum. Itu kurikulum yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema ataupun konsep. Seperti contoh model pembelajaran berbasis proyek learning yang menggabungkan matematika, sains, dan teknologi. Dan yang selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi ataupun KBK. Nah, kurikulum ini yang menekankan pada pengembangan kompetensi dasar peserta didik, seperti contohnya kurikulum yang menargetkan pencapaian keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan problem solving,
Dan yang selanjutnya ada kurikulum broad fields, yaitu bidang yang luas. Nah, di sini menggabungkan beberapa mata pelajaran yang berkaitan dalam satu kelompok besar, seperti contohnya IPA, mencakup biologi, fisika, dan kimia dalam satu mata pelajaran. Dan yang selanjutnya ada yang namanya kurikulum berbasis masalah ataupun problem based curriculum, yaitu kurikulum yang mengarahkan peserta didik untuk menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan. Contohnya, pembelajaran berbasis studi kasus di bidang ekonomi, sains, ataupun sosial. Dan yang selanjutnya ada implikasi landasan, yaitu organisatoris dalam pendidikan, membantu dalam perencanaan pendidikan dalam menyediakan struktur yang jelas bagi guru dan peserta didik, menyesuaikan kurikulum dengan kebijakan nasional seperti kurikulum berbasis merdeka belajar yang menekankan fleksibilitas dan kemandirian belajar, mendukung efektivitas proses pembelajaran dengan mengorganisasikan mata pelajaran dan pengalaman belajar secara sistematis. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya tentang landasan pengembangan kurikulum, yang di dalamnya mencakup tentang pengertian landasan pengembangan kurikulum, landasan filosofis, psikologis, sosiologis, ipteks, dan juga organisatoris. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya yang mungkin begitu singkat. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan juga bisa mempelajari apa yang telah saya sampaikan, yang bertemakan tentang landasan pengembangan kurikulum, yang di dalamnya mencakup tentang pengertian landasan pengembangan kurikulum, landasan filosofis, psikologis, sosiologis, ipteks, dan juga organisatoris. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata ataupun kalimat yang salah dan juga tergelincir dari mulut saya tanpa tidak disengaja, mohon minta maaf. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.